ولأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan bahasan kita di kitab tafsir At-Taisir, di mana kita sudah membahas di paragraf akhir daripada surah Al-Baqarah ayat 145 ya. Baik, kepada Ustaz Nafis kita persilahkan membaca, Tan. Seratus 145 bagian akhir, Tan. Apa ya? Iya. Min ba'di ma ja'a. Ittaba'tahum. Ihtirazun li'alla tanfasila hadhil jumlah wa mundirajun wa ayyu zulmin a'zamu min zulmi man a'zamu min zulmi man fa inna ummatahu صار ظالما مع
ma'a uluwi martabatihi مع علو مرتبته وكثرة حسنته وغيره من باب aula. أولى وأحرى. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, min ba'di ma ja'aka minal ilm. Setelah ya apa yang datang kepadamu daripada ilmu. Kan ayat kemarin itu apa ayat kemarin? Wala in ittaba'ta wala in ataital ladzina utul kitab bikulli ayatin. Dan sungguh jika kamu mendatangkan kepada orang-orang yang diberi kitab bikulli ayah, dengan setiap ayat. Kalaupun Rasul mendatangkan bukti, maka matabi'u qiblatak, mereka tetap tidak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta, dan kamu juga tidak akan mengikuti kiblat mereka, kan gitu. Bahkan wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd, sebagian mereka juga tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Nah, wala in ittaba'ta ahwa'ahum, wahai Muhammad, kata Allah, kalau kamu mengikuti, jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, mim ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah ilmu yang datang kepadamu. Maksudnya ilmu di mana? Ilmu dalam hal apa gitu? Kalau Rasul ikut hawa nafsu mereka setelah datang ilmu dari Allah, maksudnya apa? Kata Syekh pensyarah, bi annaka 'alal haqqi. Nah, pengetahuan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya kamu wahai Muhammad di atas kebenaran. Ajaran Rasul, kiblat Rasul itu di atas kebenaran. Memang perintah Allah. Wahum 'alal batil, sedang mereka di atas kebatilan. Jadi kalau kita sudah jelas kita berada di pihak yang benar, mereka di pihak yang salah, lalu kita ikut mereka, nah ini bahaya sekali ya, mengikuti penyimpangan setelah tahu itu menyimpang. Innaka idzan, sesungguhnya kamu kalau begitu. Apa maksudnya innaka idzan? Sesungguhnya kamu kalau begitu. Ai inittaba'tahum, jika kamu mengikuti mereka. Jadi di situ ada kata idzan. Innaka idzan. Kenapa ada penambahan kata idzan di situ? Fahadza ihtirazun. Jadi itu ya, maka ini ya, peletakan kata idzan di situ itu adalah penjagaan. Penjagaan apa? Li'alla tanfasila hadhil jumlah amma qablaha, agar tidak terpisah ini jumlah, ini kalimat dari yang sebelumnya, walau fil afham, walaupun dalam pemahaman. Maksudnya apa? Kan ada ayat, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm apa min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzan. Dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu daripada ilmu, sesungguhnya kamu kalau begitu, gitu. Kalau mengikuti mereka, la minadh zalimin, benar-benar termasuk orang zalim.
Jadi kata idzan itu menunjukkan adanya penyatuan kata dengan kalimat sebelumnya. Tapi kalau enggak, innaka laminadz zalimin. Kalau enggak ada idzannya gimana? Innaka laminadz zalimin. Sesungguhnya kamu termasuk orang yang zalim. Seakan-akan ini ada pemisahan dari kalimat yang sebelumnya. Walaupun hanya dalam afham, pikiran, pemahaman saja. Nah, gitu. Dalam pemahaman saja. Jadi Quran ini tidak ingin ada sedikitpun kemungkinan dugaan salah dalam memahami ayat tersebut. Nah, gitu. Dalam setiap ayat. Jadi laminadz zalimin, benar-benar kamu termasuk orang yang zalim kalau ikut mereka. Ai, apa maksudnya? Dakhilun fihim, masuk pada golongan orang-orang yang zalim. Wa mundarijun fi jumlatihim, termasuk dalam kumpulan mereka. Nah, termasuk dalam kumpulan mereka. Wa ayyu zulmin a'zamu, manakah kezaliman yang lebih besar min zulmi man alimal haqqa wal batil. Manakah kezaliman wa ayu zulmin, dan kezaliman manakah a'zamu, yang lebih besar, min daripada kezaliman orang yang, ya, zulmi man, kezaliman orang yang alimal haqqa wal batil, yang dia mengetahui kebenaran dan kebatilan. Jadi ada orang bodoh, ya kan? Orang yang samar baginya kebenaran dan kebatilan, dia melakukan kebatilan. Dengan orang yang tahu ini benar ini batil, dengan lalu melakukan kebatilan, itu lebih besar dosa yang tahu. Nah, gitu. Makanya orang yang alim tidak mengamalkan ilmu itu lebih dahulu masuk neraka dari orang jahil yang melakukan kesalahan. Nah, gitu. Kenapa? Berarti memang karengkang kan gitu kan? Ya, karengkang ya, gitu. Madanya itu semada-madanya kan itu. Fa'atharal batila 'alal haqqi, lalu ia mengutamakan akan kebatilan di atas kebenaran. Wa hadza, jadi lebih besar itu orang yang tahu kebenaran dan kebatilan kemudian dia mengutamakan kebatilan, lebih besar kezalimannya. Nah, itu. Wa hadza, dan ini ayat ini firman Allah ini, wa in kanal khitab, jadi seruan Allah ini, wa in kanal khitab, sekalipun al khitab, ya, dari ayat tersebut, lahu, ya, itu adalah wa in kanal khitabu lahu, dan sekalipun adalah khitab itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun seruan itu kepada Nabi, kan innaka, ka itu kan kamu, Rasul. Fa inna ummatahu dakhilatun fi dzalik, maka sesungguhnya umatnya Nabi itu masuk dalam khitab tersebut. Walaupun untuk Nabi, masuk untuk kita. Nah, gitu. Wa aidan, dan juga fa idza kana huwa sallallahu alaihi wasallam law fa'ala dzalik, dan juga, ya, apabila adalah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau melakukan hal tersebut, ya, wahasyahu, mudah-mudahan Allah menjaga beliau, ya, sara zaliman, jadilah Nabi orang zalim, ma'a uluwi martabatihi, bersamaan tingginya martabat Nabi, wa kathrati hasanatihi, dan banyaknya kebaikan Rasul, fa ghairuhu, maka selain Nabi, mim babin aula wa ahra, termasuk dari bab
yang lebih utama dan lebih layak. Kalau Rasul saja melakukan itu jadi orang zalim, maka kita lebih lagi. Nah, itu dia. Jadi kalau Rasul dilarang, maka kita lebih dilarang. Nah, gitu. Kenapa? Kemungkinan kita terjerumus ke dalam kezaliman itu lebih besar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia maksudnya. Berikutnya ayat 146. Silahkan kepada Ustadz Rizky baca. Apa tadi? Hah? Yukhbiru ta'ala. Ya khabir teman. Bihaitsu la yashtabihuna فمعرفتهم عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشك يشكون فيه Oke. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalnya. Mengenal siapa? Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya satu kelompok golongan dari mereka layaktumunal haqqa, benar-benar menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamun, sedang mereka mengetahui. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu janganlah kamu itu benar-benar termasuk orang-orang yang meragukan. Ini apa ini maksudnya, kan itu. Qala Syekh, yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala memberitakan, anna ahlal kitab, bahwasanya ahlul kitab, qad taqarrara indahum, benar-benar telah tetap di sisi mereka, ya. Dan wa'arafu, dan benar-benar mereka itu telah mengenal anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Telah tetap itu pengenalan itu, dan mereka itu telah kenal, ya, bahwasanya Muhammad itu memang utusan Allah, gitu. Bahkan tidak hanya itu, wa anna ma jaa bihi haqqun wa sidqun, dan bahwasanya apa yang Nabi itu datang dengannya
yang Rasul itu membawanya itu adalah kebenaran dan benar. Nggak ada keraguan lagi. Wa tayaqqanu dzalika, dan mereka tuh yakin dengan hal itu. Kebenaran bahwasanya Nabi Muhammad Rasul Allah, ajarannya adalah kebenaran dan benar. Mereka yakin itu kama tayaqqanu abna'ahum, sebagaimana mereka yakin terhadap anak-anak mereka. Nah, itulah yakinnya mereka. Bihaitsu la yashtabihuna alaihim bighairihim, ya, dengan sekiranya, ya, kalau dia dibandingkan dengan anak-anak mereka itu, tidaklah mereka itu akan keliru atau akan meragukan atas mereka, ya, atas tidaklah la yashtabihuna, tidaklah anak-anak mereka itu akan keliru, ya, atas mereka, atas ahlul kitab, bighairihim, dengan selain mereka, dengan selain anak-anak mereka. Salah. Tidaklah ahlul kitab itu akan keliru, ya, alaihim, di atas anak-anak mereka, bighairihim, dengan selain mereka. Nah, itulah saking kenalnya. Kalau orang dah kenal dengan anaknya, itu mau dalam satu lapangan tuh kalau main-main kan ada tuh. Pas sore-sore nyari orang tuanya kan, tinggal tengok aja sedikit. Udah nampak itu gaya-gayanya kan itu. Tinggal panggil. Tak akan salah. Nah, begitulah ahlul kitab itu mengenal Nabi Muhammad. Itu dia. Fa ma'rifatuhum bi Muhammadin, maka mengenalnya mereka dengan Nabi Muhammad itu wasalat ila haddin la yashukkuna fihi wa la yamtarun, akan sampai kepada satu batas di mana mereka tak akan ragu dan tak akan ragu, tidak akan ragu sama sekali. Jadi itu dia pertanyaannya, kenapa mereka tidak mau ikut Rasul. Nah, ini masalah lain. Tidak ikutnya itu bukan karena nggak tahu, tapi masalah lain. Nah, makanya ada orang tidak ikut ajaran kebenaran, itu bisa karena kejahilan, bisa karena kesombongan. Dua dia. Lakin fariqam minhum, akan tetapi segolongan dari mereka, wahum aktsaruhum, dan itu yang paling banyak pula. Segolongan tapi paling banyak. Alladzina kafaru bihi, orang-orang yang mereka kufur dengan Nabi Muhammad, ya, itu katamu hadza syahadata ma'a tayaqquniha. Mereka menyembunyikan ini persaksian bersama dengan keyakinan terhadap persaksian tersebut. Kan sudah kita bahas di ayat berapa tuh? Ada ayat yang orang Yahudi itu selama mereka tidak beriman kepada Rasul, selama mereka tidak ikut Nabi, maka di akhirat nanti mereka akan bisa masuk surga. Gitu. Tapi kalau ada yang ikut Rasul masuk Islam, maka gara-gara satu masuk Islam, yang lain akan terseret ke dalam neraka. Nah, itu kan ada ayat berapa kemarin kita bahas tuh? Di juz 1 tuh. Ada kan? Masih ingat tak? Masih kan? Nah, itu dia. Bukan. Mana dia? Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Ayat berapa tuh? 175. Kan ada. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Nah, itu dia ayatnya 775, 7 berapa? 76 ya. Nah, itu dia. Jadi kenapa akhirnya mereka itu berupaya agar jangan ada yang mengikuti Nabi Muhammad dari kalangan mereka. Nah, gitu.
Wahum ya'lamun, sementara mereka tahu kebenaran Rasul. Wa man azlamu, kata Allah, mimman katama syahadatan indahu minallah, siapakah yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan persaksian di sisinya daripada Allah. Wa fi dhimni dzalik, dan pada kandungan firman Allah, ya, pada kandungan hal tersebut, firman Allah maksudnya, itu ada tasliyatun lirrasul wal mu'minin, ada hiburan untuk Rasul dan orang beriman. Jadi ayat itu, ya, ayat yang Allah katakan tadi, alladzina atainahumul kitab, itu ada apa? Ada hiburan untuk Rasul dan orang beriman. Nah, jadi kalau semakin Nabi diingkari, maka Nabi terhibur aja. Kenapa? Mereka tuh mengingkari bukan karena tak tahu, tapi karena tahu kebenaran Rasul. Wa tahdzirul lahum, dan peringatan kepada orang beriman, kepada Rasul, min syarrihim, dari keburukan mereka itu, wa syubahihim, dan syubhat-syubhat mereka. Ini segolongan dari mereka, ya. Wa fariqum minhum, dan segolongan dari mereka yang lain, lam yaktumul haqqa wa hum ya'lamun, mereka tidak menyembunyikan kebenaran dan mereka tahu kebenaran itu. Akhirnya apa? Mereka beriman, ya kan? Ada yang beriman. Faminhum man amana bihi, nah, dari mereka dari mereka ada yang beriman kepada Rasul, gitu kan? Wa minhum, dan dari mereka pula, man kafara bihi, ada yang kufur jahlan, karena kejahilan. Nah, itu dia, ada pula yang kufur karena kejahilan. Tadi ada yang segolongan mereka itu menyembunyikan kebenaran, ya kan? Karena padahal mereka tahu. Ada lagi yang tidak menyembunyikan kebenaran karena mereka juga tahu. Ada juga mereka yang kufur kepada Rasul karena kejahilan mereka. Nah, itu dia. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Lanjutkan fiqh sirah, ya. Baca tak? Ustaz Matra baca tak? Atau Ustaz Hasim Azhari. Baik, mana tak? Masih ingat? Oh ya nih, halaman 19. Bagi. Itu untuk pegangan aja tuh, minggu depan, bulan depan. Hah? 20. Laqad kana al-'amalu at-tarikhiyu. Nah, belum dicoret tuh kan? Udah dicoret belum? Yang dicoret mana terakhir? Halaman berapa tuh? Iya. Jauh ya. Oh, manhajul ilmi. Nah, bacalah. Halaman 19. Jauh rupanya. Lihat. Ilmi. Ya. Siratin Nabawiyah. Kitabatas
Kitabatas siratin. Tadkhulu umumi yusamma siratu. Ya. Muntaliqan. للتأريخ وحافزا على رصد الوقائع خلت قبلها mutasal terus في تاريخها وتدوينها. كده. بسم الله الرحمن الرحيم. المنهج العلمي في رواية السيرة النبوية. Ini khabar ya. Al-manhaj itu khabar dari mufrad apa? Dari apa? Khabar dari mubtada ya yang dibuang. Takdirnya apa? Hadza al-manhajul ilmi fi riwayat as-siratin nabawiyah. Ini adalah manhaj ilmi ya, manhaj keilmuan dalam periwayatan sirah nabawi, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa dia? Minal ma'lum. Ini namanya khabar muqaddam ya. Adalah dari suatu yang maklum, yang diketahui. Anna kitabatas siratin nabawiyah, bahwasanya penulisan sirah nabawi. Nah, itu dia. Itu tadkhulu fi umumi ma yusamma ta'rikhan. Penulisan sirah nabawi ya, itu masuk pada keumuman apa yang dinamakan ta'rikhan, menjadi sejarah. Nah, itu dia. Termasuk bagian dari bagian sejarah. Nah, itu dia. Wa in kanat as-siratun nabawiyah, sekalipun adalah sirah nabawi ya, sekalipun sirah nabawi ya, kama audhahna, halnya sebagaimana telah kami jelaskan, itu muntaliqan ya, berangkat litta'rikhi, buat sejarah ya. Sekalipun sirah nabawi itu berangkat litta'rikh,
bagi sejarah, pensejarahan. Wa hafizan, dan yang mendorong ala rasdil waqa'i'i wal ahdath, mendorong dalam meneliti kejadian-kejadian allati khalat qablaha, yang sudah lewat sebelumnya, wallati ja'at mutasalsilatan ala aqabiha, dan yang berurutan setelahnya. Jadi maksudnya apa? Kita sudah tahu dari pembahasan yang sebelumnya kapan atau dari mana ya orang mulai berpikir untuk kembali meneliti sejarah, mempelajari sejarah. Itu berangkat dari Sirah Nabawi. Ketika umat Islam mulai mengumpulkan tentang kehidupan Rasul, sejarah kehidupan Rasul, maka dari situlah mulai pembuatan sejarah itu terinspirasi, mendorong orang untuk meneliti sejarah. Tapi bagaimanapun ya, Sirah Nabawi, penulisan Sirah Nabawi itu termasuk dalam keumuman yang disebut dengan ta'rikhan, pensejarahan, bagian sejarah. Nah, gitu. Tidak bisa dipungkiri. Lakin akan tetapi ala ayyi manhajin i'tamada kitab as-sirati fi tarikhiha wa tadwiniha, tapi atas manhaj apa i'tamada, berpegang siapa? Kutabus sirah, para penulis sirah, fi tarikhiha wa tadwiniha, dalam sejarahnya sejarah tadi dan dalam penulisan sejarah tersebut. Pakai manhaj apa yang digunakan oleh para ulama penulis Sirah Nabawi? Menggunakan metode apa mereka? Laqad kana manhajuhum al-mu'tamadu fi dzalik, dan benar-benar adalah apa? Manhajnya para penulis itu, al-mu'tamadu, yang dipegang, fi dzalik, dalam mereka menulis, ittiba'a ma yusamma al-yawma bil madhhabil mawdu'i fi kitabatit tarikh, mengikuti apa yang sekarang ini dia dinamakan dengan madhab tematik, metode tematik. Jadi penulisan itu menggunakan metode tematik. Jadi kehidupan Rasul itu dengan tema-tema. Rasul masih kecil, kan gitu kan? Rasul remaja, Rasul diangkat menjadi nabi, tema-tema. Tibaqa qawaida ilmiyatin sanushiru ilaiha, menurut atau sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang nanti akan kami isyaratkan kepadanya. Nah, gitu. Jadi nggak model reka-reka aja nulis Sirah Nabawi itu. Nah, nggak bisa. Kalau Islam nih dia semuanya ada metode yang pasti, sehingga yang sampai kepada kita dari sejarah Rasul itu adalah apa yang terjadi kepada Rasul di saat itu. Nah, gitu. Wa makna hadza, dan makna daripada ini yang dinamakan sekarang dengan istilah mazhab tematik tadi, anna kutabas siratin nabawiyyah wa ulama'aha, bahwasanya para penulis sirah nabawi itu dan ulama-ulama sirah, lam takun wazifatuhum bisadadi ahdathis sirah, tidak adalah apa tugas mereka dengan terkait kejadian-kejadian sejarah, illa tathbita ma huwa thabitun minha, kecuali menetapkan sesuatu yang dia tetap daripadanya. Kalau memang itu yang terjadi di zaman Rasul, maka itu ditetapkan seperti itu. Tak ada istilahnya sejarah itu disesuaikan dengan kepentingan penulis, nggak ada. Waktu itu apa yang telah tetap
maka itulah yang ditulis. Nah, gitu. Bimiqyasin ilmiyyin yatamathalu fi qawaidi mustalahil hadithi al-muta'alliqati bikullim minas sanadi wal matan. Dengan miqyas, ukuran ilmi, keilmuan, yatamathal, yang nampak, ya, pada kaidah dari mustalahil hadis. Nah, ilmu mustalahil hadis yang berkaitan bikullin, yang berkaitan dengan semua, ya, semua hal atau masing-masing, minas sanad, dari sanad dan matan. Jadi penulisan sejarah, metode yang digunakan itu sesuai dengan standar ukuran ilmiah yang dijadikan rujukan dalam ilmu hadis, disebut dengan kaidah mustalahal hadis, memandang kepada sanad dan matan. Wa fi qawaidil jarh wa ta'dil al muta'alliqati bir ruwati wa tarajumihim wa ahwalihim, dan menggunakan kaidah jarh wa ta'dil yang berkaitan dengan perawi-perawi dan biografi mereka dan keadaan mereka. Jadi ada berita kan dalam hadis itu, yang membawa berita itu siapa? Nah, itu dia dikaji betul. Dikaji sehingga ketika yang membawakan berita itu layak untuk diterima beritanya, maka diterimalah isi berita tersebut. Nah, itu dia. Fa idza intahat bihim hadhil qawaidul ilmiyatu, apabila telah sampai, ya, dengan mereka ini kaidah ilmiah, ila akhbarin wa waqa'i'a, menuju berita-berita dan kejadian-kejadian, waqafu indaha, maka para penulis berhenti di sisi berita tadi. Nah, itu dia. Wa dawwanuha, dan mereka menulis berita itu, duna ayyuqhimu, halnya tanpa mereka menceburkan tasawuratihim, angan-angan mereka, ya kan, al-fikriyata, yang bersifat pemikiran, au intiba'atihim, ya, au intiba'atihim an-nafsiyata, kecenderungan para penulis yang nisbah kepada kejiwaan. Jadi mereka menulis itu enggak punya hubungan dengan apa yang ada dalam kepentingan mereka. Au ma'lufatihim al-bi'iyah, atau tradisi-tradisi mereka yang dinisbahkan kepada lingkungan. Ila syai'in min tilkal waqa'i'i, kepada sesuatu pun dari kejadian-kejadian tersebut, bi ayyi tala'ubin au tahwirin, dengan manapun dari permainan dan pembelokan. Jadi tidak ada itu, murni itu ditulis apa adanya sesuai dengan berita yang sampai dari jalan yang. Warahmatullahi wabarakatuh.